dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, kelas 2 Al-Hakim MI Nurul Huda dengan bangga mempersembahkan drama kolosal dengan judul Akhir Hidup Nelangsa Sang Proklamator. Produser Muhammad Solihin, editor dan penyelaras akhir Husnul Khotimah, tim kreatif Wali Santri kelas 2 Al-Hakim, penulis naskah dan sutradara Fitri Yola. Selamat menyaksikan. Insinyur Soekarno atau akrab disapa Bung Karno dalam perjuangan hidupnya memerdekakan Indonesia menjadi saksi betapa keringat dan usahanya sangat berjasa untuk rakyat Indonesia. Namun siapa sangka di akhir hidupnya ia harus diasingkan dari rakyat yang dicintainya. Kepemimpinan Soekarno sejak 1945 mulai goyah dan memasuki tahap kritis sejak peristiwa 30 September 1965. Terbunuhnya 7 perwira Angkatan Darat pada dini hari menimbulkan dampak besar bagi kehidupan bangsa Indonesia, termasuk Presiden Soekarno. Kejadian ini menempatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai tertuduh. Partai pendukung Bung Karno ini dituduh menjadi otak pembunuhan dan kudeta pemerintahan. Tuduhan ini melemahkan dukungan politik kepada Soekarno hingga terjadilah demonstrasi pada 12 Januari 1966. Kami yang tergabung dalam aksi mahasiswa Indonesia hari ini menuntut 3 hal yang tergabung dalam Trikora atau 3 tuntutan rakyat. 3 tuntutan itu meliputi pembubaran PKI, penurunan harga, dan pembubaran kabinet Trikora. Betul, bubarkan PKI. Bubarkan. Hong Welaheng Sekaring Bawono Langgeng Sekar Mayang. Ini rasanya tidak adil. Mengapa semua sengaja menyudutkanku sebagai otak terbunuhnya 7 perwira? Tidak bisa aku biarkan. Soeharto, kemarilah. Ya, Bung Karno, ada perintah apa untuk saya? Untuk memulihkan kondisi, keamanan, dan ketertiban, aku akan mengeluarkan surat perintah Super Semar. Baiklah, Bung, saya setuju. Namun kenyataannya Super Semar telah menggerogoti kekuasaan Bung Karno sebagai presiden. Super Semar digunakan Soeharto untuk membubarkan PKI dan menangkap 15 menteri yang terkenal loyal dengan Bung Karno. Sekar
panas hingga foto-foto Bung Karno mulai diturunkan. Bung Karno kehilangan kekuasaannya hingga akhirnya harus terusir dari Istana Bogor. Bagaimana bisa bangsa yang aku besarkan kini membuangku demi persatuan rakyat yang aku cintai? Aku akan segera meninggalkan Istana Bogor meski esok hari bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia. Rakyat Indonesia adalah semangatku selama perjuangan ini. Keringat hingga pengorbanan selama ini biarlah menjadi saksi sejarah tingginya martabat bangsa ini. Suwun sangoni pasuki ing sambi kala kanthi teguh rahayu slamet raharja. Bung Karno terpaksa meninggalkan Istana Bogor, terasingkan hingga menjadi tahanan politik. Beratnya hari-hari Bung Karno di akhir kekuasaannya membuat kondisi psikisnya menurun hingga akhirnya Bung Karno jatuh sakit. Bung Karno pun sempat menangis terseduh-seduh di hadapan Sukmawati Soekarno Putri, yaitu anak Bung Karno yang kala itu menjenguknya. Ayah begitu sedih. Tapi sudahi sedihmu, Ayah. Kami anak-anakmu juga ikut merasakan kesedihan jika Ayah terus-terusan begini. Kelak engkau akan mengerti rasanya berkorban demi sebuah senyum dan kebebasan seperti aku yang sangat menyayangi rakyat Indonesia ini. Penanganan penyakit yang diperoleh Bung Karno sangat tidak memadai. Bahkan laboratorium yang digunakan untuk memeriksa Bung Karno bukanlah laboratorium untuk manusia, melainkan laboratorium khusus hewan. Betapa kejam perlakuan yang diberikan kepada Bung Karno setelah ia tidak lagi menjadi Presiden Indonesia. Kondisi kesehatan Bung Karno sangat menurun. Bung, apa tidak sebaiknya Bung Karno meminta untuk pindah saja? Hal ini demi kesehatan Bung Karno. Biarlah sakitku ini menjadi saksi betapa aku sangat terpukul berpisah dengan rakyatku. Besok akan aku kirimkan surat untuk Soeharto yang saat ini menggantikan kedudukanku sebagai presiden untuk memindahkanku ke Wisma Yaso Jakarta. Setelah pindah ke Wisma Yaso, kondisi Bung Karno kian menurun dan sakit ginjal yang dideritanya tak kunjung sembuh. Miris rasanya seseorang yang pernah berjuang memerdekakan rakyat Indonesia harus terbuang, terasingkan, hingga anak-anak Bung Karno harus mengendap-endap memfoto Bung Karno agar dunia tahu kondisi sang proklamator yang tidak berdaya itu. Mbak Rahma, apa yang Mbak lakukan dengan kamera itu? Kita tidak mungkin menyembunyikan kondisi ayah saat ini. Biarlah dunia tahu jika Bung Karno yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa saat ini sedang tidak berdaya. Kita kan tidak boleh mengambil gambar saat menjenguk ayah, Mbak. Sudah, nanti saja kita pikirkan hal itu. Tolong fotokan aku dengan ayah. Baik, Mbak. Kondisi Bung Karno setelah dipindahkan ke Wisma Yaso tidak jua membaik, hingga akhirnya Bung Karno dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat karena kondisinya menurun.
Minggu pagi tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno menghembuskan nafas terakhirnya. Keluarga Bung Karno pun tak kuasa membendung kesedihan. Rakyat yang mengetahui berita wafatnya Bung Karno juga menangis histeris dan terseduh-seduh karena melihat sang penyambung lidah rakyat itu pergi untuk selama-lamanya. Jangan tinggalkan rakyatmu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hei anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Demikian penampilan putra-putri terbaik MI Nurul Huda dari kelas 2 Al-Hakim. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai